Hai Mams. Menunjukkan ciri-ciri tomboy. Hai Mams. Iya. Karena hari ini kita akan membahas soal tomboy dan sebaliknya. Iya. Jadi kamu waktu kecil dulu tomboy tidak? Tomboy banget. Aku tuh tomboy dari aku kecil sampai aku SMA. Karena bapakku tuh tidak pernah memberikan aku batasan. Mamanya nih aku ngerusak barang, didemin doang, bukan yang dimarahin kayak gitu segala macam. Jadi caramu dolanannya sudah ngelarang ya? Udah ngelarangi dan juga karena kakakku cowok, kayak kakakku manjat, kakakku naik sepeda tapi sepeda diterel-terel kayak jam segitu kan. Terus itu semua pasti aku ikutin gitu loh. Karena balik lagi karena kakakku cowok gitu. Mungkin beda cerita kalau kakakku cewek bisa mengarahkan aku untuk lebih feminim gitu kan. Sampai SMA. Berarti didikannya bapak itu lebih dominan daripada ibu? Iya, bapakku tuh kan jadi memang satu rumah tuh kan polisi semua. Ibu juga polisi. Ibu juga polisi. Tapi ada satu sisi yang bapakku tuh selalu memasrahkan ke aku, kembali ke aku. Jadi kalau apapun tuh yang penting kamu tanggung jawab aja dengan apa yang kamu lakukan. Udah itu yang selalu aku pegang dari aku kecil. Prinsipnya itu ya. Seperti itu. Sampai aku SMA kan aku gak punya pacar. Aku baru punya pacar tuh kuliah karena aku ngerasa elah ribet gak sih pacaran itu kayak cewek-cewek pada umumnya tuh kayak males. Padahal teman-temanku tuh udah pada pacaran dari SD. Aku juga SD. Kamu SD? Sangat biasa. SD yang lucu, dikasih bunga kertas metik di taman, dijajanin susu ultra. Dulu aku risih banget kayak gitu lihat cewek-cewek yang pacaran SD gitu, kayak yang temanku. Apalagi kan kita menstruasi tuh SD ya. Aku SMP. Aku SD kelas 5. Belum mens sudah pacaran. Ganjen, bakat ganjen. Sangat ganjen, tapi rapopo mantap. Gitu. Jadi aku ngeliat teman-temanku yang pada, aku menstruasi kelas 5 kalau nggak salah, kelas 5. Teman-temanku juga nih rata-rata yang pokoknya intinya mereka tuh pada baru mulai pacaran setelah mereka menstruasi kayak gitu. Aku ngerasa kayak apa sih, sampah banget pacaran setelah menstruasi. Cici, pokoknya aku gitu terus. Pokoknya aku sampai SMA nggak kenal skincare, nggak kenal pokoknya pakai deodoran juga sih. Tapi kayak yang udah don't care dengan apa ya, fisikku sendiri gitu loh, kayak yang nggak pakai. Mungkin kalau anak zaman sekarang kan pada pakai skincare lah, SMP pada pakai wangi-wangian segala macam. Aku nggak pernah. Sama-sama. Karena aku ngerasa aduh itu bukan aku banget. Aku emang tomboy dari dulu kan rambutku cepat. Waktu aku pendek dan zaman dulu potong Nirina Zubir, inget ya? Yang ala Nirina Zubir yang potong cepat, poninya depan panjang, belakang, terus kalau mau pulang sekolah ditunggingin nih. Jadi pakai foam gitu kan, gini pulang gitu. Jadi aku tipe yang kayak gitu dari SD sampai SMA. Emang tomboy berarti ya. Tomboy. Kalau kamu berarti gimana? ngaruh gara-gara didikan bapak lebih dominan ya? Iya, benar. Kalau aku dulu dibilang tomboy enggak, dibilang feminin juga enggak. Jadi biasa aja, maksudnya tomboy di dalam hal olahraga tomboy banget aku. Olahraga semuanya aku sikat. Maksudnya semua olahraga tuh ngelanangi aku. Kalau bisa lah gitu, bukan yang menye-menye yang apa sedikit jatuh. Manja gitu enggak. Tapi di mainan segala macam tetap feminin sih. Karena yang aku tahu mainan itu ya gitu, yang dibeliin sama orang tua aku gitu. Iya. Jadi tetap ada segi femininnya, tapi tomboynya juga ada. Jadi biasa sih, aku sebenarnya biasa. Kalau soal skincare, mengenal merawat tubuh gitu-gitu tuh mamahku nggak ngajarin sih, tapi kayak dulu aku selalu langganan majalah kawanku dari zaman SMP. Majalah-majalah remaja, gadis kawanku gitu tuh aku lihat di situ, suka ngelihat cover girlnya lah, apa yang dibahas di situ tuh suka tertarik, terus akhirnya beli apa sih kayak cleanser, terus ada krim pembersih, ada apa segala macam tuh aku udah mulai pakai bedak. Itu bedak SMA. Red E. Itu SMA ya kayaknya ya. Iya, Red E. Karena iklannya zaman itu kan gitu ya. Terus tonernya Quick and Fresh, wanginya enak, parfumnya Pucel, tapi itu ya cuma sebatas gitu doang. Dipakai juga enggak sih, pasti jarang-jarang dipakai. Cuma beli, ya udah tahu fungsinya gini. Tapi mens itu aku nggak tahu dulu. Karena teman-temanku udah pada mens, taunya mens aja udah gitu, berdarah gitu kan. Mens bukan berdarah ya, karena tapi mens gitu. Mens tuh tandanya udah dewasa. Tapi aku nggak tahu. Akhirnya waktu aku mens, karena orang tua aku mungkin kurang memberi sex education ya. Jadi waktu mens pertama panik, aku pikir kenapa nih ininya berdarah. Terus aku telepon mama di kantor.
disuruh ngambil pembalut. Aku nggak tahu caranya pakai pembalut. Akhirnya tebali. Tak template keneng kui. Yo ketarik no. Sakit. Tapi belum ada itu. Oke. Masih mulus ya. Dipakai terbalik. Ya sudah, habis itu tembus terus. Ternyata mens itu seperti ini. Akhirnya orang tuaku memberitahu. Waktu itu SMP ya, berarti SMP kelas 3, Axel berarti kelas 2. Umur kelas 2 SMP. Terus baru dikasih tahu perempuan itu begini. Di situ aku baru melek bener-bener tahu, oh ternyata organ wanita begini gitu. Cuma soal tomboy aku nggak terlalu tomboy sih. Aku tomboy parah. Karena aku satu lebih dekat sama mama. Iya. Dua, referensi sebenarnya cari sendiri juga sih, nggak punya temen yang tomboy juga. Mungkin dari malah sebaliknya. Temenku ada yang dari SD sudah kelihatan cowok, tapi kecewe-cewean. Oke. Itu teman dekatku banget. Rumahnya deket, terus kita main di sekolah juga bareng, satu jemputan bla bla segala macam. Akhirnya ya udah, jadi nyambung aja gitu malah sama dia gitu. Malah lebih enak ya? Lebih enak, lebih merasa dimengerti. Iya. Lebih mendengarkan gitu daripada temen cewek. Bener. Ya kan? Aku emang rata-rata temanku juga sampai sekarang, sampai aku gede pun juga yang kayak gitu. Jadi cowok yang ke cewek-cewekan jatuhnya, karena aku ngerasa bercandanya kita tuh dapat banget. Jadi kadang tuh kalau sama teman cewek kadang masih ada yang harus ada norma-norma yang dibatasin kalau kita bercanda. Kalau sama mereka tuh kayak lebih cuawaan gak sih? Cuawaan emang sembarangan ngomong banget gitu. Emang dasarnya tuh cabla, apa-apa tuh kalau ngomong ya terserah. Pokoknya aku tuh apa-apa terserah aku gitu loh. Jadi kayak yang memang sampai sekarang pun aku lebih cenderung suka sama teman-teman yang kayak gitu. Tapi kalau teman yang tomboy sampai sekarang aku udah nggak ada sih yang cewek ke cowok-cowokan tuh kayak udah menghilang seiring berjalannya waktu. Mungkin dulu waktu aku SD, SMP, SMA masih ada. Sampai kuliah juga masih ada kan kakak tingkatku yang tapi begitu aku masuk kuliah, sekelilingku berubah, aku mulai kenal yang namanya cowok, disenengin cowok rasanya gimana. Karena dulu makanya aku tuh sempat ditanyain sama temanku, kamu SMP SMA nggak ngerasain ya kalau kamu disukain sama cowok? Enggak. Karena temanku semua cowok gitu loh. Dan mungkin karena bawaan tomboy aku dari kecil, makanya semua sahabatku pun cowok-cowok gitu. Dari aku SD, SMP, SMA, bercandaku juga mamanya main satu rombongan, mamanya cowoknya 10, aku cewek paling cuma aku doang gitu. Di luar itu paling juga mereka ngajak pacarnya gitu loh, bukan yang bener-bener teman pure cewek ikut main gitu. Karena tapi itu benefit ya, berarti bisa dibilang itu benefit jadi cewek tomboy gak sih? Iya benar, jadi kayak yang temen cowok semua dilindungi. Tapi kadang juga aku rasa kayak lebih dilecehkan sih. Dilecehkan tuh dalam arti gini, dianggap laki ya. Dianggap laki, terus apa-apa kayak gak punya perasaan gitu loh. Aku pernah tuh sampai nangis banget gara-gara aku tuh kan tomboy banget. Dari waktu SMA aku ingat banget. Aku SMA tuh kan naiknya Fish Air tuh loh, di Fish Air, Satria, pokoknya motor-motor cowok tuh. Dari dulu tuh kayak gitu. Oke, aku gento, Widya sangat gento, Fish Air. Tungter parah. Tungter, iyalah. Ya Allah. Ya Allah, aku bayangin. Terus motorku tuh kan sering aku tinggal gitu loh di depan sekolahan. Aku main dulu ibaratnya gitu. Nah cowok-cowok ini kan sukanya nongkrong di situ nih. Aku balik, tahu nggak apa yang terjadi di motorku? Motorku dicopoti, bannya dicopoti, setangnya dicopoti, onderdilnya dicopoti kabeh. Menurutku tuh nggak lucu, karena aku cewek, aku nggak bisa kembaliin gitu loh. Aku nangis kan, mereka ketawa semua dong. Ngerti gak sih? Bullying. Jahat. Tapi karena mereka merasa, makanya dari situ aku mulai ngerasa, oh kayaknya mungkin aku harus punya batasan dengan teman-temanku. Tapi ya tetap nggak bisa sih. Jadi tetap aku tetap menjadi diriku sendiri. Tapi karena mereka menganggap aku tuh cowok bukan yang menganggap aku tuh cewek lemah yang lembut, hatinya harus dijaga. Iya gitu. Terus udah gitu ya, abis copotin ordilnya disembunyiin kayak gitu-gitu loh, kerjain kesel. Kayak sama temen cowok. Iya. Jadi selalu dianggap aku tuh cowok gitu loh. Terus yang kesel lagi aku ulang tahun nih. Kalau cewek-cewek lain kan ulang tahun disiramnya tepung nih, cantik-cantik. Tepung telur aja gitu. Kamu apa? Aku banyu isa-isa nih, bon kantin. Aku disiram kayak padahal tuh kan isinya nasi, kotoran-kotoran gitu loh, ngerti gak sih? Sisa-sisa bukan makan cuma orang air doang gitu loh. Kan aku kesel banget ya, maksudku kenapa sih aku tidak bisa disesuaikan dengan cewek-cewek yang lain? Sempat aku berontak juga yang kayak, ngapa tuh mbak aku tuh dianggap cewek dong kayak gitu. Hah? Wes ora patut. Dia teman-temanku SMA itu ya? gitu. Tapi sampai sekarang pun kayak kalau aku flashback lagi, mamanya kita cita-cita nih sama teman-temanku yang SMP, SMA gitu, pasti mereka juga bakal ngomong, kowe mbiyen lanang duduk wedok, pasti bilang gitu. Sekarang sangat keibuan. Sayangnya lihat ini rambut pasanganku. Aduh. Tapi emang berarti bawaan ya. Benefitnya tapi ada
ada juga ternyata ya disayang, merasa dilindungi karena Iya, dekat sama benar, cowok-cowok benar. mungkin gitu. Merasa waktu itu ya kalau zaman sekolah ngerasa paling menang sendiri nih. Ya nggak? Karena nongkrongnya duduknya waktu itu aku sama kakak tingkatku yang kelas 2, kelas 3 tuh juga nongkrong bareng sama cowok-cowok gitu loh. Jadi kayak yang aduh benefitnya aku akan lebih dihargain sama orang-orang dan gak dilabrak sama kakak tingkat yang cewek-cewek. Karena pasti aku dilindungin sama yang cowok-cowok. Karena mostly yang dilabrak sama kakak tingkat biasanya yang kemayu-kemayu Kemayu, sih, ya kan? betul, Yang kemayu, betul, betul. Ganjen, Ganjen, jamba. Nah, gitu-gitu aku dulu kan. kayak gitu dis parah banget. Aku sampai pernah berantem sama adik tingkatku. Kamu yang menjamba. Aku yang jamba. Ini hal nggak penting sih, hal nggak penting. Aku cuma gara-gara nggak suka apa? Lihat dia jalan. Jalannya kemayu. Katanya apa jalannya kayak sing ngene Sun Gokong sing ke kanan ke kiri terus sih. Kemayune ki banget gitu loh. Kemayu banget. Terus Digae-gae males digae-gae karena kan teman-temanku pada cewek semua. Terus akhirnya mereka pada bilang ke aku itu loh. Namanya siapa ya? Aku lupa. Buat adik tingkatku yang aku labrak, maafkan aku ya. Shout out. Silakan komen di bawah kalau kamu melihat Itu. aku Mbak, ngono ya. Aku labrak nih dia dan maksudnya aku jambak rambutnya, teman-temanku pada diem semua gitu loh. Aku nyakar, aku jambak itu sumpah aku dosa banget Kekerasan, sih. Karena aku sangat kayak udah kekerasan. nggak punya naluri cewek kali ya. Kayak udah yang aduh aku tomboy bodo amat deh gitu. Terus besoknya dia ke rumahku sama ibunya. Paling dia takut sama aku gitu ya. Akhirnya tidak takut. Karena ke rumahku sama ibunya. Kamu Terus dimarahin? ibuku memarahi aku. Besoknya aku bilang teman-temanku, dia dilabrak kedua kalinya oleh teman-temanku. Ribet pokoknya ribet. Ngaduan Jadi lu, saking tomboy banget kan. Jadi kayak yang berantem kayak udah hal biasa gitu loh waktu Ya, ya, zaman sekolah. Tapi habis itu aku juga ada rasa menyesal sih. Takutnya kalau ternyata nih orang ntar begitu gede kita ada urusan bisnis apa. Dulu kan aku belum kepikiran nih. Iya kayak dong, gitu. kita kan Saking- berpikir pendek. Iya Bodo pendek. amat. Iya Di bodoh masa depan gitu. kita juga akan lebih sukses dari dia gitu kan Iya pikirannya. benar. Tapi ya gitu ya. Aku dulu karena aku tidak tomboy jadi tidak banyak yang bisa aku ceritain ya. Cuma yang teman-temanku yang tomboy, yang sebaliknya itu biasanya mereka sudah terlihat bakatnya dari kecil. Cuma orang tuanya tuh kayak entah denial atau entah tidak terlalu memperhatikan karena biasanya dia kan anak yang tidak terlalu diperhatikan orang tuanya kerja segala macam. Akhirnya terlambat notice, anaknya udah keburu gede, terus akhirnya bingung apa yang harus dilakukan nih sebagai orang tua dengan anak yang anggap saja kalau udah agak gede kan, kalau keterusan nih Wit, bisa jadi orientasi seksualnya juga bisa jadi menyimpang ya. Ya nggak menyimpang sih, maksudnya berbeda. Iya berbeda Sama yang pada umumnya gitu. Terus yang bisa menyebabkan faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan anak itu tomboynya kebablasan sama tomboy dan sebaliknya. Apa aja? Tadi kan berarti pola didik orang tua, salah satu orang tua yang lebih dominan. Benar, Kayak terus ada kamu lebih dominan bapak. Ya. Jadi kan bisa jadi tomboy. Punya Untung balik menjadi ibu-ibu. Ibu pada umumnya dia hamil juga punya anak. Ternyata punya perasaan gitu Iya loh. kan? Karena aku pikir dulu gak punya perasaan, kayak yang udah mati rasa sama cowok gitu loh. Jadi yang kayak ngerasa begitu pacaran pertama rasanya aneh karena aku merasa dia tetap temanku. Iya benar pasti Bukan gitu yang ya. ngerasa kayak aduh pacaran yang gitu kayak gak ada. Lucu banget sih tapi. Karena teman sendiri. Karena temanku sendiri. Seperti Tarzan melihat monyet ya. Karena itu teman. Ini teman Tarzan. Tidak ada sensasinya. Biasa. Terus bisa juga faktor genetik. Maksudnya genetik itu mungkin ada orang tuanya yang dulunya begitu. Keturunan, ada juga hormon. Jadi ada salah satu temanku sampai sekarang ini dia belum cowok sih tapi temanku jadi dia hormonnya harusnya aku lupa deh kalau cewek itu XXY pokoknya campuran kayak gitu deh XYY atau X apa gitu. Nah kebenaran si temanku ini nggak bisa, dia cowok tapi nggak bisa menghasilkan sperma yang baik karena hormon dia lebih banyak perempuan gitu. Jadi mungkin itu juga banyak dialamin oleh orang-orang di luar sana ya yang kayak cewek tapi hormonnya lebih banyak hormon cowok. Iya ada temanku juga. Kemarin aku lihat di TikTok nih ada nih cewek dia tuh punya kumis, ada jakunnya juga, terus bulunya dia tuh banyak banget karena ternyata memang faktor hormon cowoknya dia lebih banyak gitu loh. Jadi memang ya itu kayak sudah wajar terjadi di masyarakat sudah sih. Wajar. Tapi ada juga penanganannya gitu, tidak akan selalu seperti itu. Bisa ditangani dengan biasanya ada terapi hormon. Iya benar. Obat-obatan tuh banyak banget sekarang. Yang penting tuh berarti intinya adalah kita harus notice nih. Misalnya kita jadi orang tuanya, kita harus notice ini segera mungkin. Ya kan jangan sampai terlambat karena kalau udah terlambat tuh nanti makin susah bakalannya. Benar. Selain genetik bisa juga tadi pola asuh. Yang ketiga lingkungan Wit. Aku punya teman banget ini. SMA biasa seperti aku perempuan pada umumnya. Kuliah juga masih biasa, begitu kerja lingkungan kerjanya dia kan suka futsal. Iya.
lingkungan kerjanya itu isinya perempuan yang tomboy, rambutnya pendek semua segala macam, orientasi seksualnya juga pasti beda gitu kan. Akhirnya kebawa Sampai sekarang ya. terus sekarang. Sebenarnya lingkungan tuh bisa berubah juga sih. Jadi kayak mungkin ada beberapa temanku yang sempat aku survei juga, survei bebancian ya. duniawi. Jadi kayak aku tuh tanya-tanya ke semua teman-temanku yang mungkin mereka punya orientasi seks yang berbeda gitu kan. Terus aku tanya nih, kamu tuh sebenarnya kenapa sih? Karena lingkungan dulu aku sempat suka sama cewek. Temanku cowok ya. Dulu aku sempat pernah pacaran sama cewek waktu sampai SMA. Begitu aku kuliah, sekelilingku tuh isinya kayak gitu semua gitu loh, mempunyai orientasi seks yang berbeda kayak gitu. Akhirnya aku kebawa karena mungkin karena daily life makan. Sekarang kalau ngekos kan kita tiap hari ketemu sama dia juga gitu loh, ketemu terus di kampus, ketemu lagi. Sekarang nggak mungkin dong namanya kita sahabatan, kita beda pemikiran, kayaknya jarang banget ya namanya orang sahabatan. Pasti pada akhirnya ya kita satu frekuensi dalam segala apapun gitu. Dan ternyata banyak banget yang memang kayak diajarkan oleh sekelilingnya gitu loh. Mendingan kamu ini aja, nggak usah gini-gini kayak gitu. Karena udah nemu enaknya apa. Kalau di lingkungan ini ternyata aku bisa dengan gampangnya mendapatkan uang misalnya, atau apa gitu ya. Benar. Terus dibeliin apa gitu. Karena biasanya kan lebih loyal gitu kan. Benar. Terus ada lagi menurut aku faktor yang juga lumayan berpengaruh adalah faktor psikologis yang biasanya tuh karena trauma. Iya. Ada trauma masa kecil yang pernah diapain sama orang tuanya ya. Sama orang tuanya atau pamannya atau apa, terus jadi tidak tertarik sama lawan jenis. Iya, ada gitu. Banyak ya aku baca berita tuh yang kayak mungkin dia waktu kecil sempat ya amit-amit ya, maksudnya sampai diperkosa sama orang, terus pada akhirnya dia kenapa dia akhirnya stres, nggak mau kenal sama cowok lagi kayak gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk memiliki orientasi seks yang berbeda kayak gitu. Terus ada juga yang emang keinginannya dia aja gitu, emang pengen aja tomboy, pengen aja moodnya tomboy, emang kayak pengen aja gitu, emang sudah seperti bawaan. Sepertinya aku dilahirkan untuk menjadi sexless, maksudnya tanpa gender, genderless gitu. Genderless. Ada juga orang-orang yang merasa seperti itu, karena lingkungannya juga biasanya mendukung gitu. Jadi tidak ada yang menghalangi dia untuk menjadi seperti itu. Karena mungkin ada beberapa orang di entertain itu kan banyak kayak gitu kan, maksudnya di entertain itu lebih bebas ya, bebas, terus juga malah didukung oleh sekelilingnya, apalagi kalau dia sampai punya fans nih yang memang mengidolakan dia sebagai karakter tomboy, mungkin kayak Mita the Virgin ya. Tuhan, puluh kakinya panjang sekali, kan aku hidup satu kali lagi. Menurut tuh icon tomboy yang dulu tuh yang memang dapat banget gitu loh tomboynya, ya nggak sih Dis, kayak yang lihat dia tuh akhirnya laki banget gitu. Terus punya fansnya tuh juga dandannya sama semua. Kamu udah pernah lihat dia konser belum sih di Solo? Belum, tapi udah pernah ketemu sama dianya. Udah pernah ketemu, tapi belum pernah lihat dia konser terus fansnya di depan itu sama semua, serius gitu ya. Jadi secara style, jadi trendsetter ya dia. Trendsetter jadinya ya. Oke, selama itu memang apalagi di dunia entertain kan. Ya karena di Indonesia agak menarik juga. Indonesia kan kayak gitu-gitu dulu tabu banget ya. Sekarang ya masih agak tabu sebenarnya, tapi kayak munculnya Mita the Virgin adalah icon, mulai speak up beberapa orang yang memiliki merasa punya kepribadian yang mirip dan segala macam udah mulai speak up gitu. Terus kita jadi harus lebih terbuka juga menghadapi itu kan. Kalau misalnya itu terjadi gitu sama anak-anak atau ponakan-ponakan, misalnya anak yang cewek mintanya mainnya mobil-mobilan atau dipakein dress cantik, tidak maunya kaosan, pakai baju-baju yang mungkin menurut mereka sebenarnya lebih nyaman. Kan kadang kita orang tua juga mengarahkan kan, Umit. Pasti kan kita mengarahkan ke misalnya anakku perempuan, ya aku pakainya baju-baju perempuan, aku beli main-mainan yang lebih perempuan gitu. Terus apa yang harus dilakukan ya soal itu, Wit? Apakah kita biarkan saja? Sebenarnya tuh kan naluri ya. Kalau ngomongnya anak tuh tomboy atau enggak, menurutku tuh naluri sih. Jadi kayak yang selama itu tidak yang dia umur 2 tahun, mami aku mau nyetir jeep, kan nggak mungkin. Ya jatuh. Aku ingin gitu. climbing, wall climbing. Aku ingin pecinta alam. Iya. Tapi kan ada yang dibawa sama mamahnya pecinta alam umur. Siapa sih teman kita tuh loh, ada. Siapa? Ada kemarin di Twitter lagi hits banget. Terus. Kapan-kapan diundang dong. Ayo dong, kita wall climbing. Iya, itu di sini. Nanti Spiderman. Jadi kalau mamanya itu terjadi di anakku, mungkin aku akan tetap aku akan membiarkan aja gitu loh, selama itu masih dalam batas normal ya. Kalau cuma sebatas mainan aja, sebatas dia minta pakai kaos dan celana,
ya pintar-pintar yang kita ngakalin sih kalau cewek. Cara komunikasinya mungkin ya. Sekarang kan lagi tren juga tuh, dia sedang dibahas di mana-mana, mainan itu genderless. Jadi kalau ada anak cowok yang minta mainan boneka sebenarnya nggak apa-apa, cuma memang yang bikin boneka itu mainan perempuan itu adalah omongannya. Iya benar. Sebenarnya kalau boneka dia sudah tayo tahu itu mungkin itu jadi lebih bisa bikin dia mikir, oh berarti aku mainan boneka, berarti aku ke perempuan aja gitu. Iya, kalau dia tidak tahu kan sebenarnya ya udah ini boneka, gue cowok, ya udah main aja boneka gitu kan. Atau mungkin sebenarnya bisa diakalin namanya boneka, mungkin yang biasanya kalau dimainin sama cewek kan yang Barbie ada yang pitanya, gitu. Mungkin kalau cowok bisa diakalin pakai boneka tayo atau Bernard Baby Bear. Shark gitu-gitu kan. Bernard Bear atau beruangnya Masya. Gitu Gaya tuh lagi seneng banget Baby Shark nih. Padahal aku setiap kali hunting baju apa segala macam tuh jadinya cowok semua. Iya gak sih, jadinya baju-baju cowok gitu loh. Karena banyakan cowok ya. Iya, terus aku tetap aku beliin sih. Jadi ya sebenarnya kalau untuk masih umur-umur segini kita masih bisa handle ya. Mungkin beda cerita kalau nanti anak kita udah yang seusia SMP mungkin ya. SMP dia udah mulai mengenal handphone, mulai mengenal dunia luar. Itu yang mungkin harus kita waspadain untuk masalah tomboy ini. Sebenarnya tomboy sih gak masalah, malah justru itu menjadi kayak buat tameng kita untuk bisa lebih humble menghadapi dunia loh. Bener loh, aku jadi kayak merasa lebih kuat ketika aku dilepas oleh bapakku yang selama ini selalu kayak pasrah gitu loh. Udah kamu tanggung jawab yang penting. Jadi aku mau ngelabrak apapun, aku mau berantem mau apa, aku tanggung jawab sendiri gitu loh. Rugi-rugi gitu juga aku sendiri gitu. Jadi kayak yang sampai sekarang pun jadi kayak kebawa ke kerjaan, kebawa ke pokoknya intinya ketika aku mendidik anakku pun juga aku pengen juga seperti itu gitu loh. Yang seperti bapak yang karena suamiku sendiri nggak yang terlalu ini banget di parenting ya, yang nggak terlalu berperan banget, sedangkan lebih banyak di aku kan. Kita yang membentuk karakter tuh malah ibu sebenarnya kalau di rumah tanggaku. Terus soal ini ada juga yang terjadi di luar sana. Biasanya ada yang pengen punya anak cowok tapi ternyata anaknya perempuan. Terus anaknya dibikin tomboy, didandanin kayak cowok. Bener-bener. Ada yang kayak gitu soalnya. Ada salah satu, ya itulah Pak, ada salah satu kenalanku yang dia tuh anaknya udah cewek semua nih. Dia dapat anak tuh 5 cewek semua. Begitu yang terakhir ini kayak dia membentuk karakternya tuh biar suka sama mainan-mainan cowok. Terus sebenarnya nggak yang dibikin tomboy dari kecil sih, tapi kayak bapaknya tuh nge-create dia tuh jadi kayak yang tomboy. Mainnya drum sebenarnya nggak masalah, main drum pun cowok-cewek bisa gitu. Tapi mungkin identiknya tuh kan cowok gitu loh. Intinya pengen dia tuh tidak yang mainnya balet, mainnya suruh pilihan nih, ada balet, ada dance, ada drum ya. Dia suruh drum gitu loh, ibaratnya kayak gitu. Mungkin karena memang kepuasan dari masing-masing orang tua yang pengen anaknya tuh terkreat sesuai dengan keinginannya gitu loh. Kadang anak tomboy itu asal bisa terbentuk masih sesuai dengan porsinya menurutku nggak apa-apa ya. Misalnya belajar drum, bukan yang belajar balet. Terus apa segala macam, asal nggak disuruh melakukan pekerjaan kasar aja sih menurut aku. Kalau anak cewek disuruh motong kayu kan kayaknya tidak masuk akal ya. Bangun rumah berarti kan susah. Anakmu ngopo? Ngelepo. Kan tidak masuk akal gitu ya. Meskipun perempuan juga bisa sebenarnya, cuma kan seperti bukan tugasnya aja gitu. Anak cowok disuruh anak cowok usia 6 tahun disuruh jahit kan sepertinya tidak pas ya gitu. Walaupun nanti gedenya jadi desainer bisa mungkin kan kita nggak pernah tahu nih namanya rezeki orang di mana, kita nggak pernah tahu. Tapi menurut aku ya, daripada kita membentuk anak kita, pengen anak kita seperti apa gitu, daripada begitu mendingan kita kasih referensi, anaknya suruh milih kamu pengen yang mana gitu nggak sih? Bener. Dilihat dari sekarang bakatnya dari kecil. Oh ini kayaknya kalau Rumi ini lebih ke audio daripada visual, si anak ini tuh lebih ke audio. Oke, berarti kita arahin ke musik. Wow, musik nih, kita kasih genre yang ini, genre yang ini, genre yang ini. Dia suka apa? Lagu anak-anak nih misalnya, sama-sama lagu anak-anak, lagu yang sama di 3 aransemen dia suka kemana? Ada yang rock misalnya, ada yang ini, ada yang ini. Jadi aku sejauh ini tuh baru memantau aja anaknya kira-kira mau diapain ya, mau kemana ya gitu. Nanti disesuaikan deh sama mau anaknya gitu, daripada kita pengen anakku kudu jadi musisi, kudu bisa nyekel gitar, menjadi dokter dan semua yang jadi bagus-bagus. Dokter harus dipegangin virus terus kecil kan tidak pas gitu. Jadi menurut aku daripada kita memaksa anak untuk menjadi karakter yang sesuai kepengenan kita, mendingan kita kayak lebih mendengarkan mereka, kita lihat, dipantau, dan juga mungkin mengarahkan ya, maksudnya mengarahkan ke hal yang baik. Waktu mungkin udah ketahuan diarahin, oh kalau begini berarti kesini aja. Iya benar, karena mau gimana pun namanya orang tua pasti yang pengen yang terbaik untuk anaknya kan. Nggak mungkin namanya orang tua aku mau anakku menjadi penjahat, kan tidak mungkin gitu. Mungkin memang semua traumatik masa kecil, semua hal
faktor sekeliling juga itu mempengaruhi banget sih ketika mempengaruhi karakter orang itu tadi. Makanya kenapa bisa banyak tomboy yang ada di luar sana, bisa banyak cowok juga yang kecewek-cewekan kayak gitu. Padahal cuma nih sebenarnya mereka semua intinya orang baik juga sih, bukan orang yang terus kriminalitas kayak gitu bukan, kan. bukan. Semua Terus sama, cuma memang kelainan ketika psikis gitu enggak juga gitu. Ketika mereka diterima, mamanya nih ada, mamanya deh nggak usah jauh-jauh, ibuku deh ya. Ibuku bersama dengan saudara-saudaraku melihat sesuatu yang menyimpang gitu ya. Sesuatu yang gitu loh nih. Padahal kita udah sering lihat kayak gitu kan, kita juga kayak gitu kan. Tapi kan mungkin bagi beberapa orang, gimana ya, beberapa orang nggak bisa menerima. Sudut pandangnya tuh pasti beda-beda. Iya, pasti menganggapnya ini kan menurut agama tuh. Padahal kita nggak tahu nih. Kalau udah agama udah kalah semuanya. Kita udah nggak tahu. Kita tuh nggak tahu gimana hubungan mereka dengan Tuhan mereka gitu loh. Jadi nggak usah terlalu ngejudge banget. Nih orang nih tomboy jadi harus kita hindari. Ngopo, Beb? Tadi aku mau ngomong apa ya, aku lupa deh. Pokoknya ini milih baju laki-laki dibandingin baju cewek, insecure atau enggak ya. Nah, aku tuh melihat secara, kalau yang sejauh ini aku rasakan ya, kayak Rumi tuh punya sepupu cowok, anakku cewek punya sepupu cowok. Kita beliin mainan yang sama, cara mereka memperlakukan mainan aja beda loh. Yang cowok kan, misalnya gimana yang aku rusak beliin gitu. kayak ada stick yang ada dung gitu ya. Si cowok itu cenderung lebih kasar gitu. Yang anak cowok Iya benar. Gitu. Kalau Rumi tuh kayak yang tetap lebih perempuan ya, lebih lembut memperlakukan satu barang yang sama tuh bisa beda gitu. Mungkin kalau misalnya anak umur segitu udah punya kecenderungan tomboy atau sebaliknya, itu tuh udah bisa dilihat nih. Mungkin moms di rumah harus tahu tuh berarti apa yang harus dilakukan ketika itu terjadi gitu. Ya, anak cewek kok tapi ngerusak ya. Aku juga udah mulai insecure nih karena Rumi lagi hobi banget, takut. Rumi lagi hobi banget setiap kita beliin mainan itu dia tuh risih. Jadi dilepas kepalanya, dirusak, cenderung merusak nih Wit. Aku deg-degan kan. Punya pispot yang ada handle-nya, itu tuh tarik sampai patah. Iya. Merusak ya, jadi merusak. lagi fase sedang merusak. Ada apa yang ada stikernya gitu di kelentek gitu. Jadi aku udah lagi mulai berusaha memahami. Ini sebenarnya kenapa ya anak ini, apakah ada kecenderungan kemana gitu kan. Jadi agak sedikit takut, tapi gak apa-apa, kita lihat dulu aja. Iya, paling gak kita masih peka gitu loh dengan anak yang apa yang mereka lakukan tuh kita paling gak masih paham. Mungkin beda cerita ketika kita benar-benar yang wanita karir, kita yang daily life gak tahu, begitu sampai rumah berangkat anak masih tidur, pulang anak udah tidur kayak gitu kan. Kadang mereka tidak bisa memahami gimana karakter anaknya gitu. Gak terlalu kenal sama anaknya. Apalagi gitu sampai gede. Dulu kan ibuku juga gitu. Jadi waktu aku kecil lebih banyak bapakku. Kenapa dominan? Karena memang ibuku tuh pagi udah berangkat jam 6, pulang udah malam kayak gitu. Jadi kayak yang karakter tomboyku tuh terbentuk banget. Apalagi bapakku yang suka kemana-mana naik jeep kayak gitu-gitu kan. Aku jadi kayak ke doktrin, aku seneng jeep nih, bapak keren banget soalnya naik jeep gitu. Terus selera musik juga kayak aku dari papahku banget juga sih. Iya, makanya suka Queen, suka segala macam tuh kayak nempel banget. Makanya apa yang kita lakukan tuh kayak harus bener-bener berhati-hati ya, karena anak tuh bener-bener meniru gitu. Nge-record juga sampai gede loh. Jadi kayak yang seleranya segala macam, apa yang harus kita lakukan, apa yang salah, apa yang benar. Kayak pakai jam di kiri itu papaku paling marah kalau ada orang pakai jam di kanan. Terus jadi nempel banget di sini. Kalau ngelihat orang yang pakai jam di kanan, itu aku kayak rasanya marah. Itu nggak bisa kayak gitu. Dimarahin papaku kue. Jadi bosen gitu kan. Nih. Dia mengurusi hidup orang lain dari kecil. Bukan siapa-siapa juga gitu kan. Tapi itu ya berarti nempel banget. Belajar dari itu kita juga berarti harus kalau misalnya emang pengen anaknya sesuai sama yang menurut kita benar, berarti kita juga harus lebih memperhatikan gitu. Kalau misalnya kira-kira ada mengarah ke sedikit kesalahan, mungkin bisa lebih dikasih pengertian. Kayak Rumi nih soal ngerusak nih, aku lagi tak omongin terus. Rumi, kalau ibu beliin Rumi pispot itu harganya mahal loh. Belinya ibu harus kerja dulu. Nanti kalau udah kerja berapa hari, nanti ibu dapat uang, terus uangnya buat beli pispot. Pas udah beli pispotnya dirusakin sama Rumi. Terus nanti Rumi nggak punya pispot lagi. Nanti gimana? Jadi aku jelasinnya panjang gitu prosesnya, terus akhirnya dia baru gitu, udah mulai paham. Meskipun susah ya pasti ya. Meskipun tetap besoknya ngerusak lagi sih. Iya, cuma jadi harus di-repeat terus. Paling enggak dia dikasih pengertian terus gitu kan. Aku takutnya dia entah tomboy, entah psikopat, serem juga ya. Tapi mungkin ya emang ini lagi fasenya aja. Harus dikasih pengertian. Betul. Gitu kan. Jangan takut ya Bu. Jangan kebanyakan baca artikel yang bikin pusing. Tapi paling enggak mau waspadai sih. Minimal kamu harus waspada dulu dengan apa yang terjadi dengan anak kita. Takut. Apalagi anak kita cewek Bu. Takut banget
ngerti ya perempuan tuh aduh kayak, gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang beban iya pastilah. Kayak orang kalau ngomong anakmu cewek lo inget lo kayak gitu, kayak yang stop, aku ngerti Iya gitu kan, loh, aku ngerti. karena kita kayak sudah punya beban yang apa ya, nanti besok gedenya masih mesti aduh ntar kalau ada yang naksir gimana gitu kan, takut kayak nggak diapa-apain gitu. Aku yang nggak mau gitu loh, kayak melewati fase yang nanti anakku gaya bakal kenal cowok terus pacaran keluar malam minggu, kayak gak rela gitu loh. Ada yang ngajak ke aku malu. Aku, mama neng burimu numpak mobil anaknya motoran mbak Yange nyetet. Rasanya kamu tak bedil. Namanya sama terus. Sebel banget ya. Kayak Oh my god. Aduh, dis gak tidak siap, gak siap. terbayang. Pusing Aduh, banget. kalau ta'aruf Ya. dari kecil boleh gak sih? Boleh. Langsung tak akses ya. Terus nih, ternyata kecenderungan bergaya girly atau tomboy itu muncul pada balita usia 3 sampai 5 tahun, Wi. Karena mereka udah bisa milih ya. Karena udah bisa milih. Anakku sih sekarang udah bisa milih sih, Iya, mau iya. pakai baju ini, pakai baju ini. Tapi ini kadang-kadang kalau aku, makanya sampai sekarang, Wit, aku kalau mau berangkat kerja itu aku selalu nyiapin baju yang mau dipakai sama Rumi dulu. Entah itu sepasang atau 2 pasang, kalau misalnya kotor ada gantinya gitu. Karena kalau sama bapaknya ngawur, Wit. Atasnya pink, bawahnya neon. Ke rumah gitu. Yangti kan, wah ketemu keluarga. Iya. Cuma pakai kaos dalam sama celana dalam sama sepatu sneaker. Bang sorot. Opo. Ya simple sih, Iya. casual sih, tapi ya nggak gitu juga gitu loh. Kan kita pengen kalau ada dia masuk story-nya orang lain kan cakep ya. Iya. Pakai baju rapi, bagus gitu. Itu tuh bukan semata-mata karena cuma biar anaknya nyaman Iya. apa segala macam, bukan. Tapi kita sebagai orang tua juga kita dilihat loh dengan bagaimana kita apa ya, pakein baju ke Iya. anak gitu. Pakai apa yang dipakai sama anak Bener. ini tuh ngasih tahu orang juga ini tuh kita gitu. Ya kan, karena Iyalah, karena mau gimana pasti yang Selera- selera ibunya nggak sih? iya, selera orang tuanya Iya. kan, berarti sama harus tahu occasionnya. Oh, mau keluar berarti harus pakai baju yang rapi. Anaknya juga jadi terbiasa. Oh, kalau keluar berarti aku harus pakai sepatu, pakai sendal, pakai baju, pakai celana. Iya, Oh, harus berarti rapi. kalau aku telanjang tuh aku malu. Kan itu yang harus diajarin, Iya. tidak sesimpel itu kan. Bener Gitu. sih. Makanya itu juga cara berpakaian dari bapak mungkin lebih dominan tuh, kayak cenderung bikin anak jadi tomboy juga. Bener, karena nyaman pakai kaos. Cowok gitu mamanya ini kan si sih bapak dia. suka pakai cenderung warna hitam, warna-warna basic buat cowok gitu. Anaknya jadi kebiasa Nah, ya. anaknya jadi kebiasa. Sebenarnya si Gaya juga kebanyakan baju hitam juga sih kalau aku lihat-lihat. Jadi kayak yang, karena aku basicnya Kue juga banget ya. tomboy kan. Aku banget Kue banget ya. bajuku semua hitam, kayaknya nggak ada baju yang maksudnya kalaupun sekalinya colorful, aku colorful banget parah. Tapi nggak ada baju yang basic. Aku punya baju merah. Itu Wah. kayak Tidak. Nggak ada. Sama saya juga. Tapi ya masih Gitu. bagi cewek-cewek itu lah masih ada lah ya. Iya. Masih ada 1-2 lah pasti. Tapi maksudnya jadi Di kebawa rumah juga. dasteran enggak gaya? Iya Dasteran kan? masih dasteran. Tetap pakai daster Tapi dari kan? sih sebenarnya. Jadi kalau daster harus pakai celana panjang dalamnya. Oh gitu. Dia masih pengennya ada celana karena bagi dia tuh kalau dia mau naik mainannya kayak nempel kulitnya. nempel kulit itu Oh, risih. Dia yang mami mau cuci. Jadi setiap saat dicuci pahanya. Ribet Risih lah ya, aku harus lah. pakai celana Iya. lagi berarti ya. Itulah ya, kayak menurut aku cara berpakaian yang kita kasih ke mereka juga kayaknya ngaruh banget sih ke selera si anaknya Iya. nanti cara berpakaiannya. Kayak kalau tomboynya apa dulu nih? Tomboy berpakaian Iya. ada, tomboy yang secara taste. juga ada, kegiatan juga kegiatan, ada benar. gitu kan. Kayak ngaruh dari kitanya juga sih. Benar, kita kan juga Sangat mengarahkan berpengaruh. kayak dulu aku juga ekskulku tuh taekwondo dis. Jadi waktu aku muda, waktu aku masih SMP, SMA tuh aku ikutnya taekwondo, terus suka banget kasti. Yang pokoknya Ya, keren deh, bapakmu keren banget ya, Beb. kayak gitu-gitu deh. Keren banget Bapakmu anaknya keren. Kayak gitu perempuan. keren. Ya kan maksudnya keren lah. Oh, Keren lah, aku tuh dulu pengen banget bela diri, tapi aku les tari pendet. Oh kamu gitu. Karena aku dulu malah sebenarnya teman-teman gue pada les Nari, tari itu di keraton. Terus bapakku bilang serasa ngopo toh ngono. Terus padahal aku sebenarnya pengen kamu karena teman-teman kesenian. ikut mbak lembut gitu loh sebenarnya. Tapi jadi kebawa sampai sekarang jadi kayak jadinya gerasak gerusuk bener sih. Kalau begitu gede jadi gerasak gerusuk yang tadinya tomboy, jadi yang kayak apa-apa tuh jadi kayak cowok yang apa dikit pecah kayak gitu. Sebenarnya sama sih kayak suamiku. Sobat sampar tuh. Sobat Sobat sampar. Nyampar par gitu, pasti nyampar lewat dan di nabrak kursi dar. Tidak tahu kenapa Ceroboh, ya. Oke, kayak oke. gitu. Tapi senang kayak gitu di. Maksudnya begitu. Oh jadi aku tahu nih ketika aku membentuk karakter si anakku, si Gaya mulai senang apa dari sekarang. Dia kan sukanya mungkin yang sebangsa ngerusak-ngerusak gitu kan masih ya. Masih ya, sama berarti belum ada kelihatan. anak saya. Dia masih belum kelihatan mau ke arah mana nih. Musik dia juga belum yang terlalu cenderung suka banget. Terus ngedance dia suka ngedance kayak gitu, lihat video ngedance. Tapi kan kita masih belum bisa tahu nih di umur 2-3 Belum waktunya tahun. dilesin juga kan. Bener, mungkin kalau nanti udah SD kelihatan. Karena banyak banget juga
mamanya nih kayak temanku yang dulu, dia tuh sebenarnya waktu kecilnya nggak masalah nih, nggak ada masalah apa-apa. Begitu SD dia di sekolahin dance sama mamahnya, padahal dia cowok. Terus kebawa sampai SMP SMA dia cheers, padahal dia cowok gitu loh. Terus mungkin gini ya. Jadi ngaruh ke orientasi seksualnya betul, juga. jadi kayak sekarang dia kalau omongan lebih gemulai, lebih yang lembut banget. Artinya tuh kayak cewek yang baper gitu loh, yang dikit-dikit baper. Jadi yang kayak kita harus mengerti perasaan dia juga gitu loh. Padahal sebenarnya orangnya tuh juga seru gitu kan. Dan mungkin itu memang karena orang tuanya tidak mengarahkan, mungkin tidak terlambat mengarahkan atau gimana. Nah sebenarnya memang kalau mamanya anak bilang aku pengen cheers, mamanya gitu, pamitnya ke mamahnya, loh kok cheers, mbok ya bal-balan, mamanya gitu kan. Mungkin anak masih bisa berpikir di situ. Tapi kan mungkin kalau ketika kita kan nggak bisa membatasi anak ketika sudah SMP SMA dia mau keluar, kan kita nggak pernah tahu. Karena ada juga nih teman gue yang kayak gitu, di rumah dia bajunya cowok, di rumah bajunya cowok, pas SMA kita mau prom night. Di luar dia ganti baju Sabrina gitu loh, ngerti gak? Iya dia cowok gitu. Jadi berarti orang tuanya nggak tahu ya? Orang tuanya nggak tahu. Jadi di luar dia pakai flat shoes, terus pakai baju Sabrina gitu, pakai tas yang nempel gitu, apa sih, tote bag gitu, tapi yang pendek yang buat cewek gitu loh. Terus ya itu kan masanya dia. Tapi begitu dia sudah besar, ternyata dia bisa diterima oleh orang tuanya karena orang tuanya juga sudah mengerti dengan kondisi anaknya. Beda cerita ketika mungkin orang tua belum terlalu memahami bagaimana anaknya. Ya, kalau tidak terima, kok kayaknya kesel banget sih dari kecil kamu udah aku gedein, tapi begitu gede kenapa tidak sesuai dengan ekspektasiku gitu loh. Terus kalau temanku nih, yang fasenya temanku ini, ternyata waktu kecil dia memang sering banget kayak diajak, dia cowok tapi sering banget dikasih kayak boneka. Mamahnya sering banget ngasih boneka, diajaknya tuh main pasaran, main-main yang cewek-cewek gitu karena berarti emang dibentuk ya, kayak emang dibentuk. Aku kurang tahu sih sebenarnya dibentuk. Difasilitasi, tapi gimana ya? Dibentuk atau mungkin gimana? Adanya itu juga, mungkin mainannya adanya itu, ya udah dikasih itu. Ya udahlah gitu. Dan mungkin orang tuanya jadi mengerti, oh mungkin karena dulu aku juga ngasihnya gini, makanya begitu besar dia seperti ini ya. Itu orang tua yang mungkin bisa berpikiran jadi menurut aku juga terbuka gitu loh. Kalau misalnya suatu saat sampai gede ke bawah anaknya tomboy atau sebaliknya, itu berarti tidak bisa full disalahkan ke anaknya juga. Gak bisa. Karena semua pasti ada sebab musababnya dong. Gak mungkin orang tahu-tahu ada orientasi seks yang berbeda. Hari ini orientasi seksku normal. Besoknya aku tiba-tiba Z. Kan gak mungkin. Itu kan proses soalnya. Jadi nggak mungkin kita bisa menyalahkan. Oh ini orang gini, ini orang gini. Kita nggak bisa ngejudge. Kan netizen Indonesia tugasnya adalah ngejudge. Betul sekali. Kadang pengen pensiun jadi netizen. Sambil menghujat. Betul. Terus nih, ternyata ada salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mencegah nih. Apa nih? Bisa memberikan referensi tokoh yang sesuai gitu sama gendernya si anak. Misalnya, ya bisa sih, ya bisa, kan, bisa. Tokoh kayak misalnya kalau sekarang Rumi lagi seneng banget nonton siapa ya? Nonton Diana Pungki. Bukan Diana yang ngevlog anak kecil itu, ngevlog aku mau kakak Diana kayak kakak Diana yang suka pakai baju cantik, bla segala macam. Itu kan jadi referensinya dia juga. Oh berarti kakak ini gini. Cantik, iya benar-benar. Iya kan? Iya. Kalau misalnya anaknya cowok juga mungkin nontonnya apa yang dia tonton, tokoh yang dia tonton tuh menurut aku sih itu juga ngaruh sih, kayak referensinya dia berarti panutanku kayak gitu, Ultraman gitu ya gitu. Aku jadi Ultraman, di sini ada lampunya gitu. Kalau anak cowok kalau gitu. misalnya terjadi si anak cewek suka sama satu karakter cowok atau anak cowok suka sama satu sebaliknya gitu lah ya, pokoknya lah ya, ribet banget sih gitu pokoknya. Kalau sebaliknya tuh apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua menurut aku adalah ya coba dikasih referensi yang sebaliknya. Maksudnya anak cowok ini loh, coba deh kakak ini keren loh, ini gini, dia sukanya main mobil-mobilan yang ini, belinya di sini, lihat deh mobilannya bisa diginiin gitu. Kayak diarahin gak sih? Benar. Dan kita juga harus komunikatif ya, karena ada beberapa orang tua yang mungkin kurang komunikatif. Dilepas nonton YouTube, dilepas gitu ya. Nah itu yang paling bahaya sih. Jadi kayak yang begitu anak kita umur ya 5-6 tahun ya Disia yang udah mulai paham dengan YouTube yang edik banget kan, kita sering lihat tuh kayak anak kecil ya nggak bisa lepas dari handphone. Nggak usah jauh-jauh. Tetanggaku itu kalau bangun pagi itu kayak udah satu deret anak-anak itu tuh bawa handphone semua, dan mereka tuh pada, aku nggak ngerti pada YouTube atau main game atau apa, aku nggak ngerti kan. Itu usianya masih 6-7 tahun lah paling. Tapi HP-nan semua dan itu duduk berjajar gitu loh. Ada kali 5-6 anak kayak gitu. Dan aku ngerasa kayak yang ini orang tuanya di mana sih? Bukan masalah gimana ya, mungkin orang tuanya lagi sibuk, lagi beres-beres rumah. Karena anaknya bisa diem kalau dikasih handphone mungkin. Itu loh, sekarang tuh banyak banget orang tua yang merasa anakku bisa diem kok ketika mereka aku kasih handphone. Padahal sebenarnya handphone pun juga ada batasannya nih. Namanya kayak ya sebenarnya bisa kita akalin dengan ibaratnya internetnya kita
matiin aja, Nonton ntar video videonya yang yang udah udah ada. di-download kayak gitu. Sebenarnya itu lebih aman daripada anak itu bisa nge-explore di luar dengan Iya, benar-benar. kesukaan mereka gitu loh. Kadang tuh suka takut aja sih aku kayak gitu. Tapi ada temanku tuh sukses banget tuh, dia sama sekali nggak mengenalkan handphone ke anaknya. Sampai anaknya SD. Sabar banget ya, gue nggak bisa loh. Aku nggak bisa, benar. Karena bisa, daily life susah. kita megang handphone, Iya, ya kan. kitanya juga kerjanya banyak di handphone gitu, apa nyari informasi segala macam Iya. dari handphone semuanya, kontak Bener. semuanya kayak 24/7 semuanya bisa telepon kita kapan aja gitu ya. Bener. Kerjaan-kerjaan yang kayak gini kayak nggak bisa Iya, ya. susah. Makanya Susah ya suamiku realitanya. sih tipe orang yang jangan sampai sih handphone itu. Jadi kalau mamanya ada bapaknya pulang gitu ya, dia tuh udah paham kalau si bapaknya tuh nggak suka kalau dia megang handphone. Jadi bolehnya tuh cuma ditaruh aja, dia ngeliat dari agak jauh. Jadi kalau mamanya ketahuan dia megang itu langsung, aku nggak main handphone kok, Dad. Dia bilang Lu gitu. nggak berani loh, nggak berani pegang handphone karena pasti dah, ayo. Iya itu jadinya Udah kayak ya. gitu. Kalau aku kadang tuh kayak masih suka, mami ini lagi buka apa, dia tuh pengen lihat, mami aku lihat, mami aku lihat gitu. Dia suka nge-scroll sendiri gitu loh. Padahal sebenarnya aku kayak refleksku aja, ya udah sih gitu loh. Iya nggak sih, yang penting dia Udah bisa juga nggak browsing gitu. sendiri gitu kan. Kalau suamiku Masih nggak mau, diawasin ya. dia tuh yang kayak anak tuh ya diajak main terus. Ya sebenarnya aku juga ngajak main, cuma kepasin aja kalau pas kamu ngelihat itu tuh kebenaran aja dia pas megang handphoneku gitu loh. Aduh. Jadi dimarahin ya. Masalah rumah Tapi tangga emang yang itu bikin aduh. pusing. Berarti memang sosial media juga bisa jadi bumerang ya, maksudnya itu bisa jadi sesuatu yang bagus, misalnya ngasih referensi yang bener buat anak sesuai dengan gendernya Iya. gitu. Bisa juga jadi sesuatu yang salah kalau misalnya tidak diawasi, tidak dalam pengawasan bener. gitu kan. Terus apalagi nih, Wet? Bibit-bibit itu bisa dari umur sekian, berarti ya tugas kita adalah mencegah. Kalau misalnya sudah terlambat dan sudah terjadi gitu, misalnya anaknya jadi seperti itu, ya nggak usah dimarahin sih menurut aku, disupport, Kayak itu loh, siapa? diarahkan lagi, diobati. Siapa sih yang itu loh, yang desainer terus artis juga tuh, siapa namanya? Aku lupa deh, yang dia akhirnya maminya speak Trans. up, ya dia transgender. Oh, Rahman, siapa Rahman tuh loh? Dena Rahman ya? Dena Rahman. Ya, itu akhirnya maminya speak up. Support gitu. Iya, akhirnya support. Terus kayak Jovi juga maminya support banget dengan anaknya. Terus aku suka sih lihat kayak gitu. Berarti kan tipe orang tua yang terbuka dan mau mengerti anaknya menerima. gitu loh. Berarti intinya adalah segala sesuatunya tuh terjadi karena memang ada sebabnya. Yes. Sampai jumpa di Mamstock episode berikutnya.